Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Muronggudo sebenarnya punya rencana dalam pikirannya. Alasan mengapa dia bertanya kepada putrinya itu karena Murong-sisi penuh pengalaman dan berharap putrinya memiliki saran yang lebih baik untuk menghadapi situasi saat ini. Murong-sisi tidak menjawab, tetapi bertanya lebih dulu. Ayah, kakek, dan leluhur berada di alam eklosion tingkat ketiga. Apakah kalian memiliki kemampuan untuk melompati tantangan atau tidak? Mendengarkan kata-kata itu, Muronggudo berkata dengan jujur, ayah dapat menghabisi orang di alam eklosion tingkat keempat biasa dan bisa bertarung dengan tingkat kelima. Kakekmu setara dengan alam eklosion tingkat keempat. Leluhurmu lebih kuat dari ayah. Dia seharusnya bisa mengalahkan orang di alam eklosion tingkat kelima. Setelah mendengarkan, Murong-sisi berkata sambil berpikir, ayah, apakah ambisimu untuk menyatukan pegunungan hukuman surgawi saja atau mendominasi benua hukuman surgawi? Muronggudo berkata tanpa ragu, tentu saja mendominasi benua hukuman surgawi. Setelah mendengarkan, Murong-sisi terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, aku memiliki 3 strategi di sini. Ayah, pilihlah. Tentu saja ketiga strategi ini tidak ditujukan untuk ambisimu, tetapi hanya untuk menghadapi sekte suci Wangfu yang sedang berkembang dengan pesat. Muronggudo berkata dengan penasaran, cepat katakan, hal yang sama berlaku untuk para tetua lainnya. Murong-sisi berkata, pertama, menilai dari kebencian antara Tanyun dan dinasti suci. Dia pasti ingin menghancurkan dinasti suci, serta kekuatan di belakang mata-mata yang pernah menyelinap ke sekte suci Wangfu. Oleh karena itu, aku menyimpulkan, setelah dia menghancurkan semua musuhnya, dia pasti akan menjadi manusia yang mendominasi di benua hukuman surgawi. Tentu saja, kecuali Zhongnan Xiangshan dan istana tidak terbatas. Itulah mengapa aku tidak merekomendasikan ayah untuk mendominasi benua hukuman surgawi. Jika tidak, keluarga Murong akan dalam bahaya. Dari perspektif jangka panjang, aku akan menjadi utusan keluarga Murong, membentuk aliansi dengan sekte suci Wangfu. Pada akhirnya, sekte suci Wangfu akan menjadi penguasa benua hukuman surgawi. Kita hanya akan menjadi bawahannya. Mendengarkan hal itu, para tetua mengangguk. Sementara Muronggudo tampak tersenyum. Dia sebenarnya sangat tidak senang. Dia memiliki ambisi besar, tetapi dibujuk oleh putrinya untuk menjadi bawahan sekte suci Wangfu. Muronggudo berkata, apa langkah kedua? Murong-sisi berkata, meskipun aku telah mengasingkan diri selama 6 tahun, tetapi menurut laporan mata-mata, Tanyun memimpin orang-orang kuat untuk menyerang sekte abadi. Muronggudo mengangguk dan berkata, ini memang masalahnya dan diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Murong-sisi berkata, kita bergegas sekarang dengan kedok membentuk aliansi dengan sekte abadi, lalu mengalahkan sekte suci Wangfu. Tetapi konsekuensi dari melakukan hal ini, bahkan jika kita menang, kita dianggap tidak memiliki keadilan. Muronggudo tersenyum dan berkata, putriku memang baik, apa langkah selanjutnya? Murong-sisi mengerutkan bibirnya dan berkata, temukan cara untuk menangkap kerabat Tanyun, bawa wanitanya keluar dari sekte suci Wangfu, kemudian ancam Tanyun supaya datang sendiri untuk menebus mereka. Setelah Tanyun datang sendirian dan menghabisinya, kita berpura-pura menjadi Tanyun, lalu masuk ke sekte suci Wangfu dan menghabisi semua musuh satu demi satu. Ini adalah pilihan terakhir. Ketika para tetua mendengarkan kata-kata itu, kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Metode itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Muronggudo berkata dengan sungguh-sungguh, metode ini terlalu tercela. Keluarga Murong tidak akan menggunakannya. Jika tidak, keluarga Murong akan malu selama ribuan tahun. Setelah berbicara, Muronggudo menghela nafas dan bergumam,
Aku memiliki anak perempuan yang baik dan banyak akal, tetapi dia tidak sama denganku. Murong Gudao melambaikan tangannya kepada semua orang. Lalu dia berkata, semuanya pergilah. Kepala ini akan memikirkannya. Para tetua dengan hormat meninggalkan aula. Murong Ningkang dan Murong Sisi, mereka berbalik dan berjalan keluar dari aula. Pada saat ini suara Murong Gudao terdengar. Ningkang, ayah ingin mendengar masukan darimu. Murong Ningkang tersenyum dan berkata, kakak, kamu kembali dulu. Aku akan menemuimu nanti. Kita sudah lama tidak mengobrol. Murong Sisi tersenyum dan menghilang ke langit. Ketika Murong Ningkang kembali ke aula utama sambil tersenyum, Murong Gudao melambaikan tangan kanannya. Setelah gerbang aula ditutup, penghalang kedap suara dipasang untuk menutupi aula utama. Murong Ningkang membuang senyumnya. Dia bisa melihat bahwa ayahnya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Murong Gudao berkata, Ganger, dari 3 strategi yang disebutkan kakakmu, mana yang terbaik? Murong Ningkang ingin mengatakan strategi yang pertama, tetapi tiba-tiba Murong Gudao menamparnya. Murong Gudao berkata dengan kebencian, pendapat kakak perempuanmu terlalu jujur. Sebagai kepala keluarga berikutnya, apakah kamu bersedia menjadi bawahan sekte suci Wangfu di masa depan? Murong Ningkang berdiri, lalu dia berkata, aku tidak mau. Murong Ningkang mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata lagi, ayah, semuanya terserah padamu. Murong Gudao mengangguk puas dan berkata, bukankah Gongsun Roxy sangat mencintai Tanyun? Lalu gunakan dia sebagai umpan dan pancing Tanyun. Murong Ningkang berlutut di tanah, menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, ayah, ini tidak bisa dilakukan. Aku sangat mencintainya. Murong Gudao berkata, lihat dirimu. Kamu telah mengejarnya selama beberapa dekade, tetapi dia tidak menyukaimu. Murong Ningkang mengangguk dan berkata, aku bisa menjanjikanmu apapun, tapi ini satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan. Murong Gudao kecewa dan berkata, mulai sekarang kamu bukan lagi tuan muda. Murong Ningkang tertegun dan berkata, ayah, tenanglah, aku akan mendengarkanmu. Murong Gudao tersenyum dan berkata, ketika sekte suci Wangfu dihancurkan, keluarga Murong akan menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi. Kamu bisa memilih wanita sesukamu. Meskipun Gongsun Roxy cantik dan memiliki bakat yang bagus, tetapi dia tidak memiliki status, tidak memiliki latar belakang keluarga. Dia tidak layak untukmu. Lagi pula, hatinya sama sekali bukan milikmu. Baiklah, itu saja. Jangan beritahu kakakmu tentang ini. Jika tidak, Gongsun Roxy akan dibiarkan pergi olehnya. 3 hari kemudian, Tanyun mengendarai perahu roh dan terbang ke sebuah puncak gunung. Tempat ini adalah gerbang gunung sekte abadi. Pada awalnya, pedang Dewa Hongmeng Huowu didirikan di atas puncak. Kemudian, setelah diambil oleh Tanyun, sekarang ada pedang batu dengan ketinggian 10.000 kaki. Pada saat ini di bawah pedang batu, 2 murid di alam pemurnian jiwa memandang Tanyun. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka berdua tahu bahwa kepala sekte mereka membawa orang kuat untuk menyerang sekte suci Wangfu. Mereka berpikir bahwa kepala sekte mereka gagal. Salah satu murid bercucuran keringat dingin dan berkata sambil gemetar, kepala sekte Tan, mengapa kamu ada di sini? Tanyun tersenyum dan berkata, kepala sekte ini memberitahumu bahwa selain Ruyan Wuji, semua orang dari sekte abadi yang menyerang telah aku habisi. Mendengarkan hal itu, kedua murid itu jatuh ke tanah. Tanyun memandang keduanya dan berkata, ketika kepala sekte ini menghancurkan istana jiwa ilahi, semua murid istana jiwa ilahi tidak dihabisi. Hal yang sama akan berlaku pada murid sekte abadi. Keduanya perlahan merangkak di tanah dan berkata, kami menyerah dan berharap kepala sekte menyelamatkan hidup kami. Tanyun mengangguk, lalu dia berkata, baiklah. Keduanya merasa seolah-olah telah diberikan pengampunan, tetapi butir-butiran keringat di dahi mereka terus bercucuran. Tanyun berkata, kalian berdua buka gerbang alam rahasia. Kedua murid itu berkata, kepala sekte, hanya kepala sekte Ruyan Wuji yang bisa membuka gerbang alam rahasia. Murid ini tidak bisa.
Tanyun mengerutkan keningnya. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, langit di atas gerbang alam rahasia bergejolak. Mata Tanyun tertuju pada gerbang alam rahasia. Setelah mengamati sebentar, dia tidak segera membuka gerbang alam rahasia. Sebaliknya, dia melesatkan kekuatan spiritual ke arah sebuah lonceng. Tanyun tahu bahwa lonceng itu adalah lonceng suci untuk mengirim suara. Pada saat ini, di alam rahasia abadi, semua orang mendengar sebuah suara. Aku Tanyun, kepala Sekte Suci Wangfu. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Sekte Suci Wangfu tidak pernah berpikir untuk menguasai sekte abadi sejak nenek moyang. Tetapi Ruyan Wuji telah berulang kali menyerang Sekte Suci Wangfu. Kepala sekte ini mengatakan yang sebenarnya, kecuali Ruyan Wuji, orang dari sekte abadi yang dikirim untuk menyerang telah dihabisi. Mendengarkan hal itu, para pejabat tinggi menjadi panik. Pada saat ini, suara Tanyun sekali lagi terdengar. 8 tahun yang lalu, setelah kepala sekte ini memimpin orang untuk menghancurkan istana jiwa ilahi, semua murid yang menyerah tidak dihabisi. Adapun para pejabat tinggi, mereka juga diberi kesempatan untuk bereinkarnasi. Kepala sekte ini akan memberi kalian waktu 10 napas untuk mempertimbangkannya. Setelah 10 napas, mereka yang mau menyerah merangkak di tanah. Jika tidak, mereka akan dihabisi. Di luar alam rahasia abadi, setelah Tanyun selesai berbicara, tangannya melambai-lambai. Untaian kekuatan spiritual menembus gerbang alam rahasia dengan kecepatan tinggi. Ketika hampir 10 napas, suara marah terdengar. Semua orang dari sekte abadi dengarkan aku, Cai Yongchang. Aku adalah leluhur dan juga pelindung sekte abadi. Orang tua ini adalah master formasi suci tingkat tinggi. Formasi yang ada di gerbang alam rahasia dibuat olehku. Sekte suci Wangfu tidak akan bisa dihancurkan. Mendengarkan hal itu, Tanyun menyela. Kata di dasar sumur, beraninya kamu berbicara tentang teknik formasi di depanku. Tanyun menatap kera iblis, singa naga emas, Moer dan yang lainnya. Lalu dia berkata, setelah masuk, semua pejabat tinggi dari sekte abadi akan dihabisi tanpa ampun. Mereka yang menyerah biarkan jiwa mereka berinkarnasi, dan mereka yang menolak untuk menyerah, jiwanya akan dihancurkan. Setelah berbicara, Tanyun melambaikan tangan kanannya. Segera, 9 kekuatan spiritual setebal ibu jari terbang ke gerbang alam rahasia. Dengan suara ledakan gerbang alam rahasia terbuka. Pada saat ini, suara Cai Yongchang terdengar. Orang tua ini mengatur formasi suci tingkat tinggi. Bagaimana itu bisa dibuka olehmu dengan begitu mudah? Tanyun, apakah kamu seorang master formasi abadi tingkat rendah? Karena kesadaran spiritual Cai Yongchang menyelimuti seluruh alam rahasia abadi, itu membuat semua pejabat tinggi dan murid dari sekte abadi mendengar. Tanyun berkata, Cai Yongchang, tidak masalah apakah kepala sekte ini adalah master formasi abadi atau tidak. Yang penting adalah kamu akan mati hari ini. Tanyun memimpin memasuki alam rahasia abadi. Shen Shubing dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Shen Shubing melepaskan kesadaran spiritualnya. Lalu dia berkata, kera tua, Cai Yongchang berada di 1 juta mil di timur. Kamu habisi dia. Setelah kera iblis menerima perintah, tubuhnya melonjak hingga 900 kaki dan dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Lalu dia melesat ke arah pegunungan di timur. Pada saat ini, Cai Yongchang menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kera iblis di periode awal tingkat ke-10 sedang melesat. Lalu dia berkata, Kepala Sektitan, aku menyerah. Kepala Sektitan, aku mohon padamu untuk membiarkan senior kera melepaskan diriku. Lelaki tua ini juga seorang master formasi suci tingkat tinggi. Bakatku ini sangat langka. Suara acuh tak acuh Tanyun bergema di langit. Bahkan jika kamu adalah master formasi abadi, kamu tetap harus mati. Cai Yongchang berkata, Kepala Sektitan, apakah kamu akan menghabisi kami semua? Tanyun berkata, kecuali para murid, semua pejabat tinggi akan dihabisi. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Cai Yongchang mengutuk Tanyun dengan marah. Lalu dia melarikan diri. Jelas bahwa Cai Yongchang ingin melewati formasi teleportasi untuk mencapai tanah abadi. Pada saat ini, ada lebih dari 3.800 pejabat tinggi yang berteriak.
Tanyun, lelaki tua ini mengutukmu. Tanyun, kamu binatang buas. Cepat atau lambat kamu akan disambar petir. Mendengarkan hal itu, wajah Tanyun tampak muram dan dia berkata dengan tegas, habisi mereka semua. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Orang-orang dan monster mengikutinya. Kecepatan terbang Tanyun puluhan kali lebih cepat. Dalam waktu singkat, Tanyun dan yang lainnya berhasil menyusul para pejabat tinggi dan murid sekte abadi. Ketika jeritan terdengar, banyak pejabat tinggi yang mati. Tulang-tulang berserakan dan terjadi hujan darah. Hanya dalam waktu singkat, ribuan pejabat tinggi dan jutaan murid sekte abadi yang tidak ingin menyerah telah mati. Hanya Cai Yongchang di alam eklosion tingkat kedua yang masih terus melarikan diri. Cai Yongchang menemukan bahwa dengan kecepatannya, dia akan disusul oleh kera iblis sebelum dia bisa mencapai formasi teleportasi. Jadi Cai Yongchang memilih melesat ke arah kiri, menuju ke Tanyun. Dalam pandangan Cai Yongchang, Tanyun dapat dengan mudah ditangkap olehnya. Selama dia menangkap Tanyun, dia bisa melarikan diri. Adapun perkataan Tanyun bahwa Xiao Ge telah dihabisi, Cai Yongchang sama sekali tidak percaya. Tanyun hanya di alam tingkat ketujuh. Bagaimana dia bisa menghabisi Xiao Ge yang berada di alam eklosion tingkat ketiga? Pada saat ini, Tanyun melalui kesadaran spiritualnya menemukan bahwa Cai Yongchang melesat ke arah dirinya. Tanyun bergumam, kecepatan terbang Cai Yongchang tidak secepat milikku. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Setelah Tanyun bergumam, dia berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Cai Yongchang. Tiba-tiba, suara tangisan khawatir Shen Subing bergema di langit. Tanyun, hati-hati. Cai Yongchang telah muncul ribuan kaki di belakang Tanyun. Tanyun berkata dengan mendominasi, apakah kamu pikir kepala sekte ini akan kabur saat menghadapimu? Cai Yongchang mengayunkan pedangnya ke arah Tanyun dengan cepat. Tangan kanan Tanyun tiba-tiba terbuka dan memegang pedang milik Cai Yongchang. Lalu pedang itu dipatahkan. Cai Yongchang berteriak dengan ketakutan. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu menakutkan? Pedang milikku adalah senjata sub abadi tingkat tinggi. Teriakan Cai Yongchang tiba-tiba berhenti. Tangan kanan Tanyun memegang pedang yang patah dan menyayat leher Cai Yongchang. Tanyun berkata, mata Dewa Hongmeng. Segera, mata Tanyun mengeluarkan cahaya merah. Tanyun berkata dengan ringan, beritahu kepala sekte ini, selain kamu apakah masih ada orang di alam eklosion? Cai Yongchang berkata dengan susah payah, tidak ada. Kemudian, Tanyun menghancurkan kelapa Cai Yongchang beserta dengan jiwanya. Setelah Tanyun menghabisi Cai Yongchang, kesadaran spiritualnya menyelimuti alam rahasia abadi dengan radius puluhan ribu mil. Lalu dia berkata, pergi ke lapangan abadi. Kepala sekte ini memiliki sesuatu untuk diumumkan. Setelah itu, Tanyun dan orang-orang kuat dari sekte suci Wangfu memimpin untuk datang ke lapangan abadi yang dikelilingi oleh pegunungan. Pada hari berikutnya, lebih dari 8 juta murid datang satu demi satu. Para murid memandang Toba Yingying yang berdiri di langit dan mereka tercengang. Saat Toba Yingying menjadi murid sekte abadi, dia menjadi murid terkuat. Tanyun berkata, Yingying, katakan pada mereka. Setelah Toba Yingying menerima perintah, dia menatap lebih dari 8 juta murid dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya banyak orang yang mengenalku, jadi aku hanya akan mengatakan sesuatu. Aku sekarang adalah wakil kepala sekte suci Wangfu. Mulai sekarang, aku akan menghapus semua teknik latihan dari sekte abadi. Kemudian, aku akan memberi kalian teknik latihan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada sekte abadi lagi. Apakah itu alam rahasia Wangfu, alam rahasia jiwa ilahi, atau alam rahasia abadi? Semuanya milik sekte suci Wangfu. Kepala sekte telah membuka formasi teleportasi dari alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia Wangfu. Selanjutnya, kepala sekte juga akan membuka formasi teleportasi dari alam rahasia abadi menuju ke alam rahasia jiwa ilahi dan alam rahasia Wangfu. Yang paling penting adalah tanah abadi, ngarai para dewa, dan medan perang para dewa akan menjadi tempat latihan kalian.
Secara keseluruhan, murid dari 3 alam rahasia semuanya akan menjadi murid sekte suci Wangfu. Mereka harus saling menghormati dan berbagi kebencian yang sama terhadap musuh. Siapapun yang berani melanggar aturan sekte akan dihabisi. Kalian ingatlah bahwa suatu kehormatan dalam hidup kalian bisa menjadi murid sekte suci Wangfu. Karena sekte suci Wangfu akan menaklukkan benua hukuman surgawi. Sekarang kalian beri hormat pada kepala sekte. Mendengarkan kata-kata itu, lebih dari 8 juta murid menyembunyikan emosi mereka di dalam hati mereka. Lalu mereka berlutut pada Tanyun 3 kali dan berteriak serempak. Murid memberi hormat pada kepala sekte. Tanyun tersenyum dan dia meminta para murid untuk bangun. Dia memandang Toba Ying dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Toba Ying berkata, "Pertama, hapus aturan sekte abadi dan membagikan aturan dari sekte suci Wangfu. Kedua, pilih pejabat tinggi dari para murid. Ketiga, buat pakaian baru untuk para murid dari alam rahasia Wangfu dengan kata Wangfu. Para murid di alam rahasia jiwa ilahi ditandai dengan kata jiwa, dan para murid dari alam rahasia abadi ditandai dengan kata abadi. Keempat, para murid di alam rahasia abadi akan dibuat menjadi 11 divisi seperti di 2 alam rahasia lainnya. Kelima, bawahan ini akan mengatur orang-orang kuat di alam nadi ilahi dan alam ilahi untuk memperluas area uji coba di ngarai para dewa dan medan perang para dewa. Keenam, setelah kepala sekte membuka formasi teleportasi yang baru, bawahan ini akan meminta orang untuk memperluas area uji coba di tanah abadi. Ketujuh, setelah perluasan area uji coba dari 3 tempat selesai, uji coba dapat dimulai. Kedelapan, bawahan ini akan mengumpulkan semua orang yang memiliki pengalaman dalam menambang baturo. Mereka akan mencari baturo untuk keperluan semua orang. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk puas dan berkata, "Baiklah, mari jalankan rencananya." Percakapan antara Toba Ying dan Tanyun terdengar oleh semua orang yang hadir, dan mereka sangat bersemangat. Ketika Toba Ying mengeluarkan 13 slip batu gio yang berisikan teknik latihan dan membiarkan para murid melihatnya, sontak para murid sangat kaget. Beberapa menjadi gila karena kegembiraan, dan beberapa menangis karena kegembiraan. Tidak diragukan lagi bahwa teknik latihan adalah dasar dari sebuah sekte. Setelah itu, Toba Ying mulai sibuk. Tanyun membiarkan beberapa monster memasuki pagoda suci dan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Nanggong Yukin dan Tesianer, Shen Subing dan Shen Suzhen membantu Toba Ying menangani urusan sekte. Setelah Tanyun menghapus formasi pelindung di gerbang alam rahasia, dia menghabiskan 10 hari untuk mengatur formasi kuali cincin 12 naga. Hanya Tanyun yang tahu bahwa formasi pertahanan ini adalah formasi paling kuat yang digunakan di gerbang alam rahasia. Itu juga merupakan formasi pelindung terkuat yang dapat dibuat Tanyun di alam manusia. Jika ingin membuat yang lebih kuat, Tanyun perlu naik ke alam abadi dan menyerap esensi abadi. Setelah mengatur gerbang alam rahasia, Tanyun meminta Subing dan yang lainnya untuk berkultivasi. Sementara dia mulai membuat formasi teleportasi menuju ke alam rahasia Wangfu dan alam rahasia jiwa ilahi. Tidak ada keraguan lagi bahwa sekte suci Wangfu adalah penguasa mutlak pegunungan hukuman surgawi. Total murid mencapai 26 juta. Waktu berlalu. Setelah Tanyun selesai membuka formasi teleportasi, Toba Ying memerintahkan agar pejabat tinggi di alam rahasia Wangfu memasuki ngarai para dewa, medan perang para dewa, dan tanah abadi untuk memperluas area uji coba para murid. Ratusan ribu murid juga telah diatur untuk mencari baturo. Pada saat ini Tanyun tidak berkultivasi, tetapi menemui Nanggong Yukin. Keduanya berpegangan tangan dan pergi ke tanah abadi. Kemudian Tanyun membiarkan kera iblis keluar membawa dirinya dan Nanggong Yukin terbang ke jurang pemakaman para dewa. Jurang pemakaman para dewa masih sama seperti beberapa dekade yang lalu. Ada kabut hitam menyelimutinya.
kabut hitam itu sekarang tidak berpengaruh pada Tanyun karena kekuatannya telah meningkat. Tanyun menghitung waktu. Dengan kecepatan terbang kera iblis akan memakan waktu 1 bulan untuk mencapai kedalaman. Oleh karena itu, dia dan Nanggong Yukin masing-masing memasuki pagoda untuk berkultivasi. Setelah kera iblis menempatkan 2 pagoda di telinganya, kekuatan spiritual menyelimuti dirinya. Lalu dia bergegas dengan cepat. Karena kecepatan terbangnya yang sangat cepat, monster tingkat rendah di jurang pemakaman dewa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dalam perjalanan, kera iblis bertemu dengan beberapa monster tingkat ke-6. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Tanyun memasuki jurang pemakaman dewa. Kera iblis yang membawa Tanyun dan Nanggong Yukin telah mencapai dasar jurang. Setelah itu, Tanyun dan Nanggong Yukin terbang keluar dari pagoda. Kera iblis berkata, "Tuan, aku akan melahap kabut hitam ini." Ketika kabut hitam menghilang, pemandangan yang mengejutkan Nanggong Yukin muncul. Di tengah danau darah, berdiri kerangka besar dengan ketinggian 100.000 kaki. Dilihat dari bentuk kerangka itu sangat mirip dengan manusia. Kerangka itu memegang pedang raksasa yang tertancap di danau darah. Nanggong Yukin berkata dengan sedih, "Tanyun, apakah itu Dewa Hong Huang?" Tanyun berkata, "Ya, namanya adalah keabadian. 2 danau lainnya terbuat dari air mata keabadian. Lalu danau darah ini adalah darah dari keabadian. Ketika berada di alam Dewa Hongmeng, dia membuat pencapaian besar bagiku. Oleh karena itu, aku memberi nama dia keabadian, dan kuharap itu akan bertahan selamanya." Tapi dia tetap pergi. Nanggong Yukin melangkah maju dan menghibur. "Jangan sedih, aku telah memperoleh warisan teknik pedang Dewa Hong Huang. Di masa depan, kita pasti akan memasuki alam para dewa dan membalaskan dendam keabadian." Tanyun mengangguk berat, lalu mencium dahi Nanggong Yukin dan berkata dengan lembut, "Kamu tunggu di sini, aku akan mengambil pedang itu." Tanyun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya. Dia datang menuju tangan Dewa Hong Huang yang sedang memegang pedang. Kemudian, Tanyun menghantam dadanya. Setelah dia memuntahkan seteguk darah, kesadaran spiritualnya memanipulasi darah dan membentuk sebuah pola. Kemudian, pola darah itu atau totem dilesatkan ke arah pedang. Tiba-tiba, pedang raksasa menyusut menjadi 3 kaki 3 inci dan terbang ke alis Tanyun. Kerangka Dewa Hong Huang menjadi jatuh seperti gunung saat pedang menghilang. Tanyun mengangkat kerangka Dewa Hong Huang dengan kedua tangan. Lalu dia menatap Nanggong Yukin dan berkata, "Yukin, buatlah sebuah makam." Nanggong Yukin naik ke langit dan mengayunkan pedangnya untuk membuat sebuah makam di tanah. Tanyun dengan lembut menempatkan kerangka Dewa Hong Huang ke dalam makam, kemudian mengisinya dengan tanah agar keabadian terkubur. Kemudian, Tanyun membelah gunung dengan pedang dan membuat batu nisan. Di batu nisan itu terukir makam keabadian Dewa Hong Huang. Setelah melakukan semua ini, Tanyun melepaskan kendali pedang Dewa Hong Huang dan membiarkan Nanggong Yukin menumpahkan darahnya supaya pedang itu mengenalinya sebagai tuan. Tanyun memeluk Nanggong Yukin dan berkata, "Roh pedang Dewa Hong Huang telah tertidur lelap. Di masa depan ketika kita tiba di alam abadi, roh pedang dapat bangun setelah menyerap esensi abadi. Saat itu juga, kamu dapat mulai menggunakan teknik pedang Dewa Hongmeng dengan lebih kuat." Mata indah Nanggong Yukin mengungkapkan harapan yang mendalam. Lalu dia berkata, "Bagaimana dengan sekarang ini?" Tanyun berkata dengan sedikit tersenyum, "Meskipun roh senjata ini tertidur, tetapi jika kamu menggunakan teknik pedang Dewa Hong Huang, maka kekuatannya meningkat 3 kali lipat." Mata indah Nanggong Yukin melebar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, aku di alam janin tingkat ke-7. Bisakah menghabisi musuh di alam eklusion tingkat kedua?" Nanggong Yukin telah dipromosikan dari alam janin tingkat ke-6 menjadi tingkat ke-7. Tanyun berkata, "Itu pasti." Nanggong Yukin sangat gembira saat ini. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memeluk pinggang Nanggong Yukin dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana perasaanku saat ini?"
Jantung Nagong Yukin berdetak dengan kencang. Lalu dia berkata dengan pelan, "Aku tidak tahu." Tanyun berkata, "Baiklah kalau begitu. Kali ini selama 3 hari 3 malam, aku akan memberitahumu." Tanyun tiba-tiba mengambil Nagong Yukin. Dia mengeluarkan pagoda suci dan membawanya ke lantai 12. Mimin gak tahu ya guys, mereka lagi ngapain. Apakah mereka main peta umpet atau apalah, pokoknya gak tahu. Mimin polos di bulan puasa ya. Oke, kita lanjut. 3 hari kemudian, Nagong Yukin dan Tanyun terbang keluar dari pagoda sambil bergandengan tangan. Kemudian, Tanyun dan Yukin memasuki pagoda mereka masing-masing. Tubuh kera iblis melonjak menjadi 900 kaki. Dia bergegas kembali. Sebulan kemudian, Tanyun dan kera iblis kembali ke alam rahasia abadi. Kemudian kembali ke alam rahasia Wangfu melalui formasi teleportasi. Setelah Tanyun kembali ke lembah berjasa nomor 1, dia membiarkan kera iblis memasuki pagoda suci lantai 11. Kemudian, Tanyun memasuki lantai 12 dan mulai berkultivasi. 8 bulan kemudian, di pagoda suci lantai 12, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura alam janin tingkat 8. Ketika Tanyun hendak melanjutkan berkultivasi, suara Tobayingi terdengar dari luar pagoda. "Tuan, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Murong Gudao, kepala keluarga Murong, mengancammu dengan nyawa Gongsun Roxy dan memintamu untuk pergi ke lembah 80 juta mil jauhnya dari alam rahasia abadi. Jika kamu tidak pergi atau membawa seseorang ke sana, mereka akan menghabisi Gongsun Roxy." Mendengarkan hal itu, Tanyun langsung murka. "Waktunya Saweria dari Bang Hikmah lagi ya. Sedikit batu roh tingkat rendah untuk Mimin." Wah, siap, terima kasih banyak. Sekarang uang jadi batu roh ya guys. Wah, gigi ya. Oke, pasti penasaran nih ya, apakah Tanyun akan mengobrak-abrik keluarga Murong atau tidak ya. Kita saksikan aja di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Oh ya, tebak ya, Nagong Yukin dan Tanyun ngapain ya selama 3 hari 3 malam?